Assalamualaikum. Apa kabar kalian? Semoga tetap semangat dan bahagia ya. Oke, hari ini kita akan belajar IPA tentang penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungan. Lingkungan kalian banyak sekali tumbuhan yang tumbuh. Tahukah kalian, tumbuhan-tumbuhan itu bisa tumbuh di lingkungan dengan baik karena mereka beradaptasi. Tahukah kamu apa yang dimaksud adaptasi? Ya, adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya atau habitatnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk bertahan hidup di lingkungannya. Yuk kita lihat bagaimana cara tumbuhan-tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang pertama adalah adaptasi tumbuhan xerofit. Tahukah kamu apa itu tumbuhan xerofit? Tumbuhan xerofit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan yang panas dan kering. Tumbuhan ini sangat tahan dengan udara kering dan kurang air. Contohnya adalah tumbuhan kaktus, sansevieria, tumbuhan kurma, dan lidah buaya. Tumbuhan-tumbuhan ini punya ciri khusus. Ukuran daunnya kecil, biasanya berduri seperti kaktus. Tujuannya untuk mengurangi penguapan. Ciri khusus berikutnya, tumbuhan ini punya akar yang sangat panjang. Gunanya apa? Gunanya untuk mencari air sampai ke dalam, karena mereka tumbuh di daerah yang panas. Ciri berikutnya adalah batangnya tebal, karena untuk menyimpan cadangan air. Adaptasi berikutnya adalah adaptasi tumbuhan hidrofit. Tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di tempat yang basah atau malah hidup di air, sesuai dengan kata hidro yang artinya air. Contohnya tumbuhan teratai dan tumbuhan eceng gondok. Mereka juga punya ciri khusus. Ciri khususnya mereka terapung di atas air. Mereka punya permukaan daur yang lebar untuk mempercepat penguapan. Batang dari tumbuhan itu menggembung, berongga, seperti berisi udara, sehingga bisa membuat mengapung di air seperti pelampung. Kalian bisa lihat di tumbuhan eceng gondok. Akar mereka kecil sehingga mudah menyebar ke seluruh daun. Adaptasi tumbuhan berikutnya adalah adaptasi tumbuhan hidrofit. Tumbuhan hidrofit ini merupakan tumbuhan yang bertahan hidup di daerah yang lembab. Contohnya tumbuhan paku. Tumbuhan paku itu termasuk suplir dan tumbuhan pakis. Ciri khusus dari tumbuhan ini adalah berdaun tipis dan mempunyai banyak stomata atau celah-celah kecil pada daun. Adalah adaptasi tumbuhan halofit. Tumbuhan halofit adalah tumbuhan yang tahan hidup di tempat asin seperti pantai atau laut. Tumbuhan ini tahan terhadap lingkungan dengan kadar garam yang tinggi. Contohnya adalah tumbuhan bakau. Kalian bisa menjumpai tumbuhan bakau ini di daerah pantai. Ciri khusus dari tumbuhan ini adalah punya akar yang sangat kuat, sehingga bisa menahan gelombang air laut. Akarnya ada yang tertanam di air, ada juga yang di atas permukaan air.
Selain beradaptasi, tumbuhan juga butuh melindungi diri mereka. Karena mereka tidak bisa bergerak, maka mereka bisa melindungi diri dengan berbagai macam cara. Ayo kita tumbuhan melindungi diri mereka. Tumbuhan yang memiliki duri. Durinya biasanya terletak di batangnya ataupun di buahnya. Contohnya tumbuhan mawar, bougainville, kaktus, salak, dan durian. Berikutnya adalah tumbuhan yang memiliki rambut halus atau gelugut. Rambut tersebut dapat menimbulkan rasa gatal bila disentuh oleh pemangsa. Berikutnya, tumbuhan yang memiliki daun yang tajam di tepinya. Contohnya, nanas dan lidah buaya. Tumbuhan berikutnya adalah tumbuhan yang menghasilkan getah. Tumbuhan itu adalah sawo, pepaya, karet, nangka, dan mangga. Getah tersebut akan menempel pada tumbuhan hewan pemangsa sehingga sulit bergerak. Pada beberapa tumbuhan, getahnya dapat menyebabkan perih pada kulit sehingga hewan-hewan tidak berani memakannya. Berikutnya adalah tumbuhan yang menghasilkan racun. Contohnya tumbuhan jarak dan tumbuhan kecubung. Racun jarak dapat mematikan hewan yang memakannya. Sedangkan kecubung, racunnya dapat menyebabkan mual, muntah, sesak napas, rasa gelisah, dan mulut terasa kaku. Jadi, kalian jangan coba-coba memakan tumbuhan kecubung. Baiklah, itu tadi adalah cara tumbuhan menyesuaikan diri dan melindungi diri. Semoga kalian bisa memahami materinya dengan baik. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa.